Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rahmatika dengan NIM 192231155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis diet quality berdasarkan instrumen indeks gizi seimbang IGS dan juga healthy eating index atau HEI. Baik, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya sendiri. Kualitas diet itu perlu dinilai karena berpengaruh pada status gizi dan risiko penyakit kronis. Nah, di Indonesia sendiri, penilaian ini tuh dilakukan menggunakan indeks gizi seimbang yang merupakan modifikasi dari Healthy Eating Index. Secara global, HEI itu terlebih dahulu digunakan sebagai alat ukur kualitas diet dan dikembangkan berdasarkan Dietary Guidelines for Americans. Kemudian, HEI memiliki skor maksimum 100 dan terdiri dari berbagai komponen seperti buah, sayur, biji, itu protein, gula tambahan, lemak jenuh, natrium, dan lain-lain. Nah, untuk cut off-nya sendiri ada kategori baik itu lebih dari 80, eh, need improvement itu 51 sampai 80 dan juga buruk itu kurang dari 50. Nah, indeks ini membantu menggambarkan kualitas pola makan dan tingkat kepatuhan terhadap pedoman gizi. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana hasil analisis dan interpretasi skor IGS dan HEI pada data konsumsi pangan individu. Sedangkan tujuannya sendiri menganalisis dan menginterpretasikan hasil skor kedua indeks untuk menggambarkan kualitas diet. Untuk metodologinya, data yang dipakai kali ini adalah data yang sudah diperoleh pada hasil praktikum sebelumnya melalui 24-hour recall. Data recall digunakan mencakup seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir dan lakukan wawancara selama 2 hari. Kemudian instrumen penilaiannya IGS dan HEI. Baik, di sini ada data diri responden. Eh, Nama respondennya sendiri dengan inisial NBF, usianya 20 tahun, jenis kelaminnya perempuan, eh, tinggi badannya 150, aktivitas fisiknya 1,2. Kemudian perhitungan BMR-nya juga sudah didapat, itu sebesar 1025 kilokalori. Kemudian untuk perhitungan TEE untuk mendapatkan kebutuhan energinya itu didapat 2410 kilokalori. Nah, berikut adalah hasil dari perhitungan indeks gizi seimbang yang sudah dilakukan perhitungannya. Berdasarkan penilaian IGS, individu NBF sendiri memperoleh total skor 65 dari 100. Karena belum tersedia cut-off resmi untuk kategori IGS, interpretasi dilakukan dan membandingkan skor aktual dengan skor maksimalnya. Dengan capaian sekitar 65% ini berarti kualitas diet individu berada sedikit di atas tengah dari skor idealnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai cukup baik namun belum optimal. Artinya pola konsumsi sudah menuju prinsip gizi seimbang tapi belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Nah, jika bisa kita lihat lebih detail di sini, eh, pangan seperti karbohidrat, sayur, buah, dan pangan hewani selain susu sudah memperoleh skor penuh, menunjukkan konsumsinya sudah sesuai rekomendasi. Nah, tetapi di sini di kelompok pangan hewani yang susu dan kacang-kacangan itu tidak dikonsumsi atau mendapatkan skor 0, sehingga menjadi faktor utama yang menentukan total skor. Secara keseluruhan, total skor 65 menunjukkan bahwa individu sudah mencapai lebih dari setengah eh, skor maksimal kualitas diet ideal, namun masih perlu perbaikan. Oke, selanjutnya ini adalah hasil perhitungan dari Healthy Eating Index. Ada total fruits itu mendapat skor 5, whole fruit skornya juga 5, total vegetable skor 5, grains and bean 3,75 memenuhi standar maksimumnya dan mendapat skor 5. Whole grain tidak dikonsumsi, dairy 0,23, total protein food 0,82, seafood and plant protein 0,15, fatty acid skornya dapat 10, kemudian refined grains itu 13,9, memenuhi standar minimum jadi dapat skor 0, kemudian sodium skornya 0, gula tambahan itu skornya 0, skornya 10, dan SVA itu skornya 10, mendapat skor 51,2 untuk Celtic Index. Dengan skor 51,2, individu ini masuk ke cut off net improvement. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa komponen yang sudah memenuhi standar, misalnya asupan buah, sayur, dan beberapa komponen seperti gula tambahan, lemak jenuh, nah masih banyak aspek pola makan yang belum optimal sehingga total skor belum mencapai kategori diet yang baik. Nah, jadi bagaimana sih hasil analisa kedua indeksnya? Penilaian kualitas diet menggunakan IGS dan
Hey menunjukkan bahwa pola makan individu NBF tergolong cukup tapi belum optimal. Ada eh, eh, antara dua indeks itu berhubungan atau hasilnya kurang lebih sama, di mana skor IGC sebesar 65/100 menandakan pola makan sudah mengarah ke gizi seimbang meski beberapa komponen seperti susu dan kacang-kacangan masih rendah. Nah, hasil Hay dengan skor 51,2/100 juga berada dalam kategori perlu perbaikan mendekati batas diet buruk sebenarnya. Kedua, indeks menunjukkan pola makan tidak sepenuhnya buruk namun masih jauh dari ideal. Perbaikan terutama perlu difokuskan untuk keragaman pangan termasuk susu, kacang-kacangan, sereal utuh, serta protein nabati agar skor mereka mendekati standar diet seimbang dan sehat. Baik masuk ke kesimpulan berdasarkan hasil penilaian diet quality, baik menggunakan IGS maupun HEI, pola makan individu masih berada pada kategori cukup namun belum optimal, skor IGS sebesar 65 dari 100. Kemudian sejalan dengan skor HEI sebesar 51,2 secara kategori termasuk kelompok net improvement, eh, hanya sedikit di atas batas pola makan kurang sehat yaitu kurang 51. Jadi eh, perlu perbaikan dan optimal terkait konsumsi pangan individu. Saran yang dapat diberikan adalah mulai meningkatkan variasi pangan, terutama menambah sumber susu atau produk olahannya, kacang-kacangan, sereal utuh, dan sumber protein nabati agar pola makan seimbang. Selain itu juga penting menjaga konsistensi konsumsi sayur dan buah yang sudah baik serta tetap mempertahankan pembatasan pada gula tambahan, lemak jenuh, natrium karena pada aspek tersebut sudah memenuhi kriteria ideal dan memperbaiki komponen yang masih rendah dan mempertahankan yang sudah baik, skor IGS dan HEI berpotensi meningkat dan pola makan akan semakin mendekati prinsip seimbang dan rekomendasi diet sehat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.